Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmatnya kita semua bisa berkumpul di malam ini di dalam webinar Magic Slide dan Classpoint AI. Baik, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga ya kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan untuk hadir di webinar malam ini, berkenan untuk meluangkan waktunya. Semoga semua yang kita lakukan ini senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu amal kebaikan dan bagi peserta didik kita semua. Baik, Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengundang keberkahan, marilah kita berdoa ya Bapak Ibu, kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita akan menyaksikan sambutan yang akan disampaikan oleh Country Manager Classpoint Indonesia. Nanti karena beliau berhalangan hadir, insya Allah akan diputarkan videonya oleh Bapak Muhammad Taufik. Pada Pak Taufik dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu hebat seluruh Indonesia. Terima kasih malam ini sudah bergabung di acara webinar mengoptimalkan kecerdasan artifisial untuk presentasi interaktif dan menyenangkan dengan Magic Slide dan ClassPoint bersama dua narasumber hebat kita, kesayangan dari ClassPoint Certified Trainer, Bapak Muhammad Taufik dan juga Ibu Jumiati. Bapak dan Ibu, malam ini saya belum jadi untuk mendampingi, mohon maaf, tapi senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa menyapa Bapak dan Ibu secara virtual. Saya harapkan Bapak dan Ibu di tahun ajaran baru ini semakin semangat ya, semakin hebat lagi dalam mencoba dan juga mengaplikasikan teknologi di dalam kelas untuk membantu Bapak dan Ibu di dalam proses belajar dan mengajar ya. Adanya Magic Slide, adanya ClassPoint diharapkan bisa membantu meringankan hal-hal di kelas maupun di luar kelas dan juga khususnya di dalam kelas untuk bisa membangun keterlibatan dengan siswa dengan metode deep learning sekarang yang sedang digalakkan di Indonesia dengan kurikulum yang baru. Bapak dan Ibu, kami dari ClassPoint terus ingin mendukung Bapak dan Ibu dimanapun Bapak dan Ibu berada dan juga tetap semangat untuk menghadirkan ruang kelas yang penuh memori, penuh keceriaan dan juga penuh dengan keterlibatan siswa pastinya dan juga memastikan aktifnya siswa dalam terlibat di dalam pembelajaran kelas. Terima kasih, salam sayang, salam sehat, salam semangat dan salam bahagia dari ClassPoint untuk Bapak dan Ibu di tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu tadi adalah sambutan yang disampaikan oleh Country Manager ClassPoint Indonesia, Mbak Tia Aska. Untuk acara selanjutnya, jadi nanti di webinar ini akan ada dua materi, yaitu materi pertama tentang Magic Slide, materi kedua tentang ClassPoint AI. Nanti setelah materi selesai, kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab, gitu ya, beberapa menit. Kemudian kita akan ada seru-seruan untuk bagi-bagi kepada 10 peserta ya, 10 peserta yang nanti di seru-seruan itu poinnya tertinggi ya. Itu akan mendapatkan akun ClassPoint Pro 3 bulan. Nanti setelahnya baru kemudian di akhir sesi kita akan bagikan link untuk memperoleh sertifikat langsung dari ClassPoint Indonesia. Jadi di webinar ini Bapak Ibu kami tidak akan membagikan daftar hadir
Jadi nanti Bapak Ibu di akhir sesi materi tetap terus saksikan gitu ya. Di akhir-akhir sesi kami akan bagikan link atau barcode yang bisa Bapak Ibu barcode gitu ya untuk memperoleh sertifikat langsung dari Kelas Poin Indonesia. Mungkin seperti itu untuk susunan acara pada webinar malam ini. Langsung saja kita sambut untuk materi yang pertama ini, itu narasumber kita yang keren, Bapak Muhammad Taufik SPD MPD. Beliau adalah Kelas Poin Certified Trainer Indonesia. Pada Bapak Muhammad Taufik SPD MPD dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia dan sehat serta sukses selalu Bapak Ibu Nusantara ya. Jadi untuk malam hari ini ya berkaitan dengan mengoptimalkan kecerdasan artifisial yaitu berupa Magic Slide dan Kelas Poin AI. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Nah, jadi presentasi Magic dengan Magic Slide ya, Bapak Ibu. Jadi di sini saya sebagai Kelas Poin trainer dari Kelas Poin Indonesia yang perdata juga mendunia ya, Bapak Ibu. Terus kemudian saya sebagai pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ada permainan kelas poin, tapi kita lewatin dulu aja Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian ada tebak gambar di sini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh untuk menulis di kolom chat atau bersuara dari tebak gambar ini Bapak Ibu. Adakah yang sudah tahu jawabannya? Saya, Pak. Boleh coba? Boleh, siapa? Komputer lelet? Iya, betul ya Bapak Ibu. Ya, ini berkaitan dengan teknologi ya Bapak Ibu. Jadi komputer ini basis komputer, ini lele nomor betul. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu, ini kalau ini clue-nya tetap teknologi, tapi ini berkaitan dengan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia sekarang bahasa Inggris. Bisa dilihat tanda-tanda. Ayo Bapak ini. Ibu yang tahu bisa dijawab. Iya, boleh. Terus di kolom chat juga boleh. Kayaknya ada. Ya Pak. Bug data. Ya. Bisa bug data, bisa juga big data ya. Pak, ini sebagai seru-seruan aja ya Bapak Ibu. Nanti kalau join kelas poinnya sama dunia yang kita baik, Magic Slide ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan barangkali ya Bapak Ibu. Atau baru tahu, jadi kita sama-sama belajar. Oh ya, saya juga memperkenalkan diri. Tadi saya sebagai fasilitator daripada coding dan kegiatan official ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali saat ini kegiatan official sehingga kita tinggal mampu untuk memilih dan memilah dalam penggunaan dan tentunya untuk personalisasi pembelajaran. Ya. Salah satunya Magic Slide. Nah, apa sih sebenarnya Magic Slide itu Bapak Ibu adalah sebuah add-on yang berbasis AI atau berbasis kecerdasan artifisial, KA ya kalau Bapak Ibu saat ini.
untuk berada di Google Slide. Nah, ini jadi insya Allah ini memudahkan kita ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena insya Allah kalau kita menggunakan akun Google ya, baik akun Google Gmail atau akun Google-nya itu adalah Belajar ID, tentu nanti bisa memasukkan add-on Magic Slide Bapak Ibu. Nah, dengan ini dirancang untuk membuat presentasi secara otomatis dan cepat ya Bapak Ibu. Nah, cocok banget untuk pelajar ataupun profesional ataupun guru ya Bapak Ibu ataupun siapapun yang ingin menghemat waktu saat membuat slide. Jadi kita bisa menggunakan ide ya dari Magic Slide ini ya tentunya menghemat waktunya dari sisi tema maupun penjabaran atau penjelasan lainnya. Terus kemudian cara menggunakannya, nah, yang pertama adalah install Magic Slide dari Google Workspace Marketplace, kemudian buka Google Slide dan akses Magic Slide dari menu add-on. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita buka dulu di Google Slide kita, di slide kosong, kemudian akses Magic Slide. Jadi insya Allah kalau sudah ditambahkan di add-on ini Bapak Ibu, insya Allah akan ada terus ya Bapak Ibu. Masukkan topik atau sumber informasi. Jadi Bapak Ibu banyak sumber yang bisa Bapak Ibu masukkan, baik YouTube maupun dan lain sebagainya, atau mudahnya tinggal masukkan, ketikkan aja apa sih misalkan tema apa yang Bapak Ibu mau bawakan ya. Dan klik generate, biarkan AI bekerja atau KA-nya bekerja. Nah, saya akan siap dalam hitungan detik ya. Oke, kita langsung saja praktekkan salah satu kecerdasan artifisial ini ya Bapak Ibu. Kita masuk ke akun Google ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk ke akun Google seperti ini, maka akan muncul ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat titik 9 di samping akun Bapak Ibu. Ini kalau saya menggunakan akun Gmail, boleh juga akun Belajar ID juga boleh. Klik titik 9, kita masuk dulu ke Google Slide-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian diklik seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di presentasi kosong ya Bapak Ibu. Kemudian ekstensi ya Bapak Ibu. Sini kan belum ada nih Bapak Ibu add-on-nya ya. Tapi kalau yang di akun Belajar ID ini kalau saya tunjukkan, ini saya sudah ada add-on-nya ya. Extension-nya sudah ada Magic Slide. Nah, mana memunculkannya ya seperti tadi Bapak Ibu add-on kemudian dapatkan add-on ya. Dan cara mencari tinggal ketik di sini Bapak Ibu Magic Slide ya. Magic Slide app gpt for slides ya, SPT ya. Untuk ini Bapak Ibu klik ini ya. Install ini. Kita lanjutkan. Kita sudah berada di akun Gmail. Kemudian simpan. Nah, dia ada arahan petunjuk ya Bapak Ibu bahwa Magic Slide-nya sudah diinstal, kemudian nanti pastikan di posisi extension ya atau ekstensi. Dan sudah bisa ya. Dan kita selesai. Nah, kita cek ekstensinya Bapak Ibu sudah ada. Kemudian, nah ini Bapak Ibu kita bisa dari YouTube PPT, PDF Doc, URL.
make quiz di PPT. Nah, itu kita yang mudahnya generate PPT dulu. PowerPoint. Nah, ini tinggal masukkan tema saja ya, Bapak Ibu. Apa kira-kira Bu Juni itu temanya? Apa Pak? Materi matematika kah? Terus aja boleh. Kita coba bisa nggak generate itu equation? Coba eksponen. Eksponen. Ya. Eksponen ya. Ini karakternya dari 500 ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau gampang langsung pakai tema saja. Dan kita generate instan PPT ya. PowerPoint-nya. Salah satu contohnya boleh taruh template-nya dulu. Seperti ini atau ini. Anak saja. Kemudian berapa banyak yang mau di rate-nya 3 sampai 8 sampai 12 lebih atau custom yang benarnya ini dulu. Dan cara presentasinya ini tujuannya untuk educational ya, karena kita untuk pendidikan. Kemudian target audiennya Bapak Ibu, adult Kelas 10 learner, tuh Pak. ya high school student, kinder, ini TK ya, middle school student atau teacher. Nah, ini kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Nanti ke high school ya, sekolah tinggi ya. Kemudian jenis apa nih, pilihan kayak semacam tulisannya ya. Oh, profesional, ajakan, dan sebagainya. Kita pilih profesional ya. Ini sudah pasti jelas bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, oke. Apakah ingin menambahkan image-nya dalam setiap slide, Bapak Ibu boleh dipilih di sini. Image-nya dari mana, Bapak Ibu? Dari Google atau dari File atau stock image? Akan stock image. Oke, kalau sudah generate outline. Kalau ini tadi ngomong dengan gini. Jadi bahasa Inggris ini. Itu bahasa Indonesia Pak Iya, jadinya. berarti anunya jadinya bahasa Indonesia ya. Kalau komentar kita Iya, tadi. iya. Nah, ini sudah sukses ya Bapak Ibu. Tadi mintanya 3 sampai 8. Keren, keren. Nah, dan seperti ini karena temanya kita pilih tadi ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau slide dari sini perlu namanya generate, kita perlu dirapikan aja ya Bapak Ibu. Yang rapi ini 100 tuh.
Ini secara singkat nanti kita tinggal merapikan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ya seperti biasa tinggal Bapak Ibu menjadikan PowerPoint, mode edit atau mode edit di sini juga boleh. Mode edit PowerPoint juga bisa ya Bapak Ibu. Kita unduh PowerPoint-nya, nah ini seperti itu. Kasih judul ya, judul di sini. Nah, kelebihannya ini Bapak Ibu namanya Google Slide berarti otomatis di drive-nya juga sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak mungkin kehilangan daripada presentasi ini ya. Kita buka di download, nah ini ada eksponen. Ya. Nah, jadi ini kalau masih belum pas, kita atur ya. Nah, jadi memang kelebihannya Magic Slide ini Bapak Ibu, ya yang pertama ya jelas free ya Bapak Ibu karena sudah add-ons di basis Google Slide ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa pilih tema, bisa mempercepat pengerjaan kita secara ringkas. Nanti kalau ketika sudah ini jadi ya Bapak Ibu bisa unduh atau mengedit di sini nanti bisa nanti kapan-kapan bisa diunduh ya Bapak Ibu karena ini tidak mungkin hilang karena pasti ada di drive. Kalau kita buka di Google Drive-nya Bapak Ibu sudah ada di drive saya, sudah ada eksponen. Itu mungkin sederhana dari saya nih Diniati. Baik, materi yang keren, Pak. Jadi, di sini kita bisa membuat presentasi dengan gitu ya, Pak, ya. Jadi cukup kita masuk ke Google Slide, kemudian kita, tambahkan add-on-nya ya. Add-on-nya tadi, Magic Slide app GPT Power Slide ya, Pak? Iya, Magic Slide app GPT Power Slide. Iya. Iya, seperti itu ya, Bapak Ibu untuk materi yang pertama ini. Jadi bagaimana kita, mengenerate, secara mudah gitu ya menggunakan kecerdasan artifisial yaitu Magic Slide yang ada di Google Slide. Jadi sangat mudah, tadi caranya sudah didemonstrasikan oleh Pak Muhammad Taufik. Baik, kita langsung, lanjut ke materi kedua nih, Pak. Iya, materi kedua nanti biar lebih. Ya. Nah, boleh Nanti ditambah seru-seruannya nanti Ibu. Iya, nanti untuk selanjutnya room meeting-nya saya serahkan ke Pak Taufik ya. Ya, Silakan Pak, diambil alih. baik, Bapak Ibu, kita pergantian dari nafsu menjadi moderator, moderator menjadi nafsu. Baik, di sini saya sebagai rekan trainer dari Bu Jumiati ya, Bapak Ibu, dan kami ini baru kenal, kami ini couple goal, Bapak Ibu ini pasangan suami istri yang sama-sama rekan trainer ya, Fast Point Server Trainer. Nah, untuk materi kedua ini, Bapak Ibu, ketika sudah jadi tadi PowerPoint-nya, itu nanti bisa dibikin soal dengan kelas poin A ya Bapak Ibu. Ini tak kirimkan juga PowerPoint saya Bu ya sebagai contohnya tadi hasil dari Magic Slide tadi untuk mendemokan kelas poin A ini juga. Iya, boleh. Oke, kami persilakan ke Bu Jumiati, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati, pertama rekan trainer saya, Bapak Muhammad Taufik SPD MPD. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu semua, di mana saja berada, dari seluruh Nusantara ya. Terima kasih atas kesediaannya bergabung di webinar malam hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, terus semangat untuk meningkatkan kompetensi kita. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Topik sudah mengenerate dari Google Slide dan PowerPoint. Nah, sekarang di PowerPoint-nya ini kita akan menggunakan aplikasi yang tidak kalah super powerful-nya ya, yaitu namanya ClassPoint. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mengenal ya apa itu namanya ClassPoint, karena di webinar-webinar dulunya juga sudah. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas di ClassPoint AI-nya ya, terkait tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Saya langsung izin untuk share screen ya, Pak Taufik. Ya, Bu. Terlihat kah Pak tampilannya? Ya, terlihat, Bu. Saya slideshow dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jumiati. Saya dan Pak Muhammad Taufik, kalau di ClassPoint itu dapat istilahnya couple goal ya. Couple goal dari CCT, ClassPoint Certified Trainer Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi di ClassPoint ini sifatnya mendunia ya. Jadi kami adalah CCT dari Indonesia, ClassPoint Certified Trainer Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan ClassPoint AI. Sebelumnya saya akan minta Bapak Ibu untuk join di PowerPoint saya, yaitu di sini bisa dengan barcode, silakan di barcode, atau dengan mengetikkan di browsernya, bisa atau dari handphone, dipersilahkan diketikkan ClassPoint.app, kemudian nanti masukkan kode kelasnya 39233. Jadi saya akan meminta Bapak Ibu untuk bergabung, karena nanti seru-seruannya juga akan ada di akun ClassPoint ini ya, di kode ini, di kode 39233. Nanti untuk penentuan 10 peserta yang berhak mendapatkan akun ClassPoint Pro 3 bulan ya Bapak Ibu. Jadi saya tunggu Bapak Ibu untuk join di sini. Bisa Boleh dengan dikirimkan membarcode. linknya, Bu, Boleh di saya kirimkan grup chat. linknya. Ya, kalau membagikan link, tinggal kita klik di sini ya, Bapak Ibu tersalin. Kemudian saya masuk ke room chat-nya. Ini di chat room-nya saya pastekan. Ya, Bapak Ibu bisa juga mengetik chat sini ya, dari chat room-nya. Silakan aja diklik langsung link ini untuk bergabung. Jadi bisa dengan link atau tadi ya dengan di sini. Nah, dengan sistem barcode. Nah, ini sudah ada 5. Sudah ada Bu Sis, Bu Alberta, Bu Ice, Bu Sumiati, Pak Budi, ada Ibu Sri Indrayani, ada Bu Yusrina. Kita tunggu lagi. Ini Pak Taufik, ya. Tunggu dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu yang baru bergabung bisa join di presentasi ini. Jadi ini saya menggunakan aplikasi ClassPoint ya Bapak Ibu. Jadi adanya hanya di PowerPoint, jadi tidak kemana-mana. Kita cukup menggunakan aplikasinya ada di PowerPoint. Jadi di sini untuk membagikan atau siswa bergabung itu bisa ada 3 cara, dengan barcode, atau dengan mengetikkan classpoint.app, kemudian memasukkan kodenya,
atau bisa juga kita bagikan ya URL-nya di sini kita bagikan gitu, kita salin, kemudian kita bagikan di grup WA atau di grup yang lainnya gitu ya. Baik, sudah ada 9, saya tunggu lagi. Bapak Ibu, kalau 10 yang gabung nanti pas semuanya dapat nih, ke-10-nya berarti. Kita tunggu lagi ya Bapak Ibu beberapa menit lagi. Saya izin matikan kamera ya Bapak Ibu agar jaringannya lebih stabil. Kembali ke sini, saya matikan kamera saya. Cukup Bu, kayaknya dia sudah di atas 10. Oke, sudah 11 ya. Nanti sambil berjalan ya Bapak Ibu yang Iya, lainnya sambil ya. berjalan. Boleh. Ya. Oke. Baik, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai. Yang pertama, ini saya menggunakan short answer. Bapak Ibu bisa dijawab ya. Silakan. Saya minimize dulu. Kira-kira apa jawabannya ini Bapak Ibu? Ya silakan dijawab di kelas poinnya ya. Di Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa bergabung di classpoint.app, masukkan kodenya 39233, kemudian masukkan nama Bapak atau Ibu. Ya, ini sudah ada 6 yang menjawab. Bisa kita paskan misalkan ke 1 menit ya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu, ini sudah ada 7. Ini sengaja saya tutup jawabannya. Nanti bisa kita tampilkan. Iya. Tinggal berapa detik lagi, kita paskan 1 menit ya Bapak Ibu. 2, 1, oke. Saya sudah tutup jawabannya ya, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengirimkan responnya. Bisa kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, di sini dari Bu Alberta tangan nih ya, dari Bu Sis tantangan seru, tantangan seru. Ya, Ibu Yusrina tantangan seru. Ya, tantangan seru ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Ditutup dulu jawabannya Bu. ya. Belum ditutup tadi. Iya. Belum ya? Iya, belum. Oh ya. Nah, kalau masuk slide kan juga bisa. Iya. Selanjutnya yang ini Bapak Ibu kita mulai ya. Saya minimize dulu. Ya, saya dijawab. Ini digabung semua ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang lain yang di room meeting yang belum bergabung bisa bergabung di presentasi saya. Ya, bisa dengan diklik aja link yang di room chat, itu ada link join-nya, bisa diklik. Atau bisa juga mengetikkan classpoint.app, kemudian gabung dengan kode 39233. Kita paskan 1 menit, ini ya Bapak Ibu, saya tutup Kayaknya agak jawabannya susah dulu. ini kayaknya nih. Jadi agak nanti. Ya, yang menjawab ini benar semua nih Pak. Sekolah yang tinggi ya Pak Topik ya? Ya, mantap sekolah yang tinggi. Iya, mantap. Kalau yang sering ikut webinar Bapak tahu nih, biasanya sekolah yang tinggi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Slide berikutnya. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal Classpoint AI?
Nah, jadi di kelas poin ini kita juga bisa langsung mengadakan polling ya, Bapak Ibu. Ini kan pertanyaan polling, maka saya akan gunakan polling di sini di bagian bawah, sini di bagian keempat. Saya klik polling, saya akan menggunakan dua polling ya. Ini benar dan salah. Kemudian saya mulai polling. Saya minimize dulu, misalkan. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal kelas poin? Bisa diisi pollingnya. Saya buka aja ya biar terlihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, saya sudah mengenal kelas poin AI. Apakah benar? Benar berarti sudah ya. Kalau yang belum berarti salah ya. Ya, dari 10 ini seimbang ya Bapak Ibu. Kita paskan 1 menit ya. Akan kita tutup. Di sini belum 1 menit. Ya. Apakah Bapak Ibu yang bergabung di kelas poin ini sudah mengenal kelas poin AI? Kalau sudah, klik benar pollingnya. Kalau belum, klik yang salah. Baik, sudah lebih 1 menit, saya tutup jawabannya. Ya, saya masukkan ke slide. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan 3 keunggulan dari kelas poin AI ya, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kecerdasan artifisial, di kelas poin juga ada yang fitur yang namanya kelas poin AI gitu ya. Apa saja keunggulannya? Yang pertama itu OpenAI ya, Bapak Ibu. AI menggunakan OpenAI teknologi yang sama dengan ChatGPT ya. Jadi ini merupakan sistem pembelajaran mendalam di mana di kelas poin AI ini menghasilkan pertanyaan gitu ya dari topik yang ada di slide PowerPoint milik kita gitu ya. Jadi apa yang kita tuliskan di PowerPoint, maka itulah nanti yang akan di-generate gitu ya berupa pertanyaan. Itu kerennya dari kelas poin AI ini. Selain dia mengenerate soal gitu ya dari apa yang tertulis di slide kita. Nah, soalnya itu berdasarkan taksonomi Bloom gitu ya Bapak Ibu. Dari kalau dari C1 sampai C6 gitu ya. Nanti kita tinggal pilih kita mau membuat soal kategorinya lot gitu ya atau high order thinking atau hot gitu. Jadi kita tinggal pilih. Jadi nanti dia terintegrasi dengan taksonomi Bloom sehingga kita bisa mengatur levelnya gitu ya. Kemudian tentu saja kita dapat meningkatkan ini ya untuk membuat pertanyaan yang hot gitu dengan mengatur taksonomi Bloom-nya. Yang ketiga kelebihannya banyak bahasa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir di sini tersedia lebih dari 30 bahasa ya. Jadi misalkan mau berbahasa Inggris, tinggal kita ketikkan dalam bahasa Inggris, maka nanti dia akan mengenerate soal dalam bahasa Inggris gitu ya. Misalkan yang guru agama dalam bentuk bahasa Arab juga sama. Jadi kita tulis gitu ya, apa tampilannya misalkan dalam bahasa Arab, maka dia akan mengenerate soal juga dalam bahasa Arab. Saya langsung praktekkan ya Bapak Ibu, nanti langkah-langkahnya seperti ini, kita siapkan materi presentasinya. Kemudian langkah berikutnya kita ke slideshow, jadi dalam bentuk slideshow seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga atur jenis pertanyaan dengan kuis interaktifnya, jadi sebelum kita generate pertanyaannya, kita atur dulu. Kemudian kita tinggal atur ranahnya. Kemudian nanti tinggal langsung akan di-generate pertanyaannya. Selanjutnya kita bisa interaktif di PowerPoint, tinggal menambahkan tombol kuis interaktifnya gitu ya. Di sini saya akan mendemokan seperti ini. Misalkan saya punya slide
dengan tulisan seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Classpoint AI ini membantu saya membuat pertanyaan gitu ya dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini saya sudah posisi slideshow ya, Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini, di bagian ke sebelahnya tangan, ini yang drag and drop, di sebelahnya itu ada AI ya. AI ini yang saya klik ini. Nah, disinilah kita akan membuat Classpoint AI. Klik Classpoint AI-nya. Nah, kemudian kita atur dulu pilihannya ya. Pilihannya, pertanyaannya ada 3 yang tersedia. Apakah pilihan ganda, apakah fill in the blank gitu ya, atau short answer. Misalkan kita mau yang pilihan ganda, multiple choice. Kemudian taksonomi belumnya dipilih apakah C1, C2, C3, sampai C6 ya. Misalkan kita pilih dulu yang aplikasi gitu ya. Bahasanya tinggal dipilih. Nah, ini bahasanya sangat banyak gitu ya. Untuk soal ini saya menggunakan bahasanya bahasa Indonesia ya. Kalau sudah kita klik yang di bagian hitam ini seperti ini, tinggal kita klik di bagian buat pertanyaan. Nah, kita lihat dia membuat pertanyaan AI-nya. Nah, ini soalnya ya Bapak Ibu. Nah, kita periksa jawaban dulu apakah benar. Ya, jika seorang siswa ingin memahami konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer, metode pembelajaran mana yang harus mereka pilih? Apa nih Pak Tobek jawabannya nih? Kalau tanpa Benar nggak? komputer, unplugged coding. Ya, ternyata jawaban AI benar ya. Nah, kalau sudah benar, misalkan kita cocok soal ini, tinggal kita simpan sebagai slide. Nah, maka akan menambah di slide kita ya. Nanti saya akan jelaskan untuk fitur interaktifnya. Sekarang misalkan saya mau dibuatkan lagi nih soal yang lain gitu ya. Tinggal kita pilih buat yang lain. Nah, AI-nya membuat lagi nih. Dalam konteks pembelajaran coding, apa yang dimaksud dengan pelajar coding? Apa nih Pak jawabannya? Berarti tadi yang diklik yang buat yang lain ya? Iya, Oh ya. coba kita jawabannya pembelajaran yang melibatkan perangkat komputer dan perangkat lunak. Benar kah Pak ini? Kalau pelajar Iya, coding? betul. Betul Nah, ya. Jadi kita harus cek. kalau tanpa komputer ya berarti unplugged coding. Ya, jadi Kalau tanpa komputer yang jawaban di atas. AI ini harus kita cek dulu ya Bapak Ibu. Kalau memang sudah benar, yang benar. Nanti kalau salah, di sininya kita benarkan ya. Nah, ini saya simpan sebagai slide. Misalkan untuk slide ini cukup 2 pertanyaan, maka kita tinggal tutup ya. Jadi kalau saya posisinya itu ENSO, nah saya posisinya ENSO ya Bapak Ibu, ini ada 2 pertanyaan yang dibuat dari slide ini ya. Nah, ini nanti kalau ini sudah ada interaktivitasnya, yaitu menggunakan multiple choice gitu ya. Nah, jawabannya adalah kuncinya B. Tinggal kita jalankan quiz modenya. Misalkan apakah soal ini kategorinya mudah, sedang, sulit. Nah, ini tinggal dipilih. Misalkan sedang. Baru optionnya ada 4, ya betul. Nah, ini seperti ini nanti tinggal dijalankan. Kemudian soal yang kedua juga sama, ini bisa dicek, ini jawabannya juga B, ini sedang, oke. Jadi selanjutnya misalkan saya demokan yang bahasa Inggris ya. Nah ini, misalkan guru bahasa Inggris, kita punya slide seperti ini, gitu ya. Misalkan kita lagi presentasi nih, presentasi di peserta didik kita. Kemudian ketika gitu kita ada ide nih gimana kalau untuk mengatasi kondisi mungkin siswanya kurang semangat, kita seru-seruan gitu ya. Nah, tinggal kita slideshow aja, kita slideshow seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita jalankan Classpoint AI-nya yang ini ya. Nah, kita klik Classpoint AI. Pilihannya apa? Misalkan mau fill in the blank, bisa bahasa Inggris mungkin ya, mau fill in the blank, mengisi titik-titik kosong, ini aplikasi atau mau ditingkatkan jadi analyze. Nah, ini bahasanya karena tadi bahasa Inggris diganti jadi bahasa Inggris ya. Inggris. Nah, seperti ini klik di bagian yang hitam. Kalau sudah, klik buat pertanyaannya. Kita lihat dia mengenerate pertanyaan.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini guru bahasa Inggris nih yang tahu nih. Jawabannya adalah quality. Misalkan kita simpan sebagai slide nih, simpan. Tuh ya. Mau dibuatkan lagi yang lain, tinggal klik buat yang lain. Ini dia membuatkan lagi yang lain. Bu, misalkan itu kan fill in the blank, saya mau ganti selain fill in the blank sama multiple choice atau short answer. Itu gimana tuh Heeh. ngaturnya? Bisa, tapi kalau kita masih di sini, ini dia masih membuat tipe yang sama. Jadi caranya kita akhiri dulu slideshow-nya. Nah, kita ke posisi Enso gitu ya, di posisi biasa. Baru kemudian kita kembali lagi ke slide ini, kita slideshow kembali seperti ini. Jadi dia harus di slideshow ulang. Baru kemudian kita atur di sini di pilihannya. Kita pilih misalkan mau apa Pak? Pilihan ganda kah? Short answer lah, short answer paling ganda sudah. Answer ya. Iya. Kita ganti short answer misalkan berarti ini ditutup aja. Ini tipenya Ya taksonomi naik dikit lah, belumnya evaluasi. evaluasi. Misalkan seperti itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di slide yang sama itu bisa kita berapa kali tipe soalnya gitu ya. Misalkan tadi dari fill in the blank diganti answer. Caranya kita akhiri dulu answer-nya, akhiri dulu slideshow gitu ya. Jadi answer kemudian nanti di slideshow kembali. Coba ya kita buat pertanyaannya. Nah, ini dia membuat tipe soal yang short answer ya. Tapi short answer-nya ini bisa panjang ya, Pak, jawabannya ya. Nah, ini panjang ya kan? Kayaknya berapa ya batasnya itu? Kayaknya bisa biar Pak. 1500 karakter kayaknya. Iya. Jadi short answer-nya ini walaupun short answer tapi bisa model seperti esai ya, Pak ya. Jawaban esai gitu. Tentu saja ini kan jawaban yang disarankan ya. Ini kalau kita simpan sebagai slide, misalkan coba kita cek ya. Maka tampilannya di sini seperti ini tipenya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya jalankan gitu ya, seru-seruan seperti tadi, nah nanti akan tampil tuh di Bapak Ibu gitu ya. Saya misalkan jalankan, nanti akan terlihat itu di tampilan Bapak Ibu. Pak terlihat Pak Taufik di sana? Bapak tadi gabung kan? Terlihat, Bu. Ya, Ya, terlihat. nah seperti itu. Jadi nanti tinggal kita jawabannya itu tertutup gitu ya di sini. Nah, jadi tinggal langsung kita jalankan. Nah, nanti bisa kalau kita mau misalkan apa? Akhiri jawabannya. Nah, ini tinggal di sini kita tutup waktunya. Nah, itu juga bisa disetting gitu ya. Kalau misalkan mau langsung otomatis tertutup. Nah, kelebihannya lagi kita bisa membagikan ini hasil respon ini gitu ya. Misalkan ke peserta didik kita, dia ingin tahu jawaban dari teman-temannya yang lain, nah tinggal kita bagikan ini. Mungkin seperti itu, sepertinya coba yang terakhir yang matematika nih. Nah, misalkan contohnya kalau matematika itu slide-nya tidak perlu banyak sih ya. Misalkan kita mengetikkan equation seperti ini gitu ya. Kan di PowerPoint ini kan kita bisa mengetikkan ya, sebagaimana mengetik biasa. Nah, coba kita ingin dia membuatkan soal gitu ya dari fungsi kuadrat ini. Kita coba aja, kita klik AI, kasualin AI, kita pilih dulu pertanyaannya apa. Misalkan saya maunya pilihan ganda. Singkatnya analyze lah, HOTS ya. Soalnya bahasa Indonesia di Indonesia. Sudah seperti ini ya pertanyaannya, tingkat taksonomi belumnya dan bahasanya. Kemudian tinggal kita buat pertanyaannya. Kita lihat ya, seperti itu. Jadi model equation-nya ini masih
seperti ini ya. Jadi tinggal disempurnakan. Silahkan simpan sebagai slide. Mau buat yang lain, silakan. Malam Bu Juniarti, mohon maaf mengganggu. Mohon Oke. izin mau bertanya. Iya boleh Bu. Itu optionnya kan sampai D. Bagaimana kalau Mm-mm. kita mengubah sampai E begitu Bu? Terima kasih. Oke, jadi untuk di aplikasi ini memang sampai D ya Bu ya. Jadi tapi karena ini di PowerPoint, jadi nanti kita bisa edit sendiri gitu. Jadi untuk pengeditannya sebagaimana kita di PowerPoint ya Bapak Ibu, tinggal kita edit aja lagi. Misalkan seperti ini, saya mau edit, berarti tinggal kita sebagaimana pengetikan biasa di PowerPoint kan. Nah, misalkan ini saya enter, saya copy gitu ya. Saya copy, misalkan salah satu ini. Nah, tinggal kita edit. Misalkan di sini X dikurang 2, X tambah 3. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Ya, ini juga untuk equation-nya nanti bisa dibaguskan dengan mengklik biasanya ya. Kalau di sini kan ada equation-nya ya. Kalau yang guru-guru matematika tahulah disisipkan. Di sini ada equation-nya. Nanti tinggal dibenarin kembali. Jadi di sini kita karena di PowerPoint, jadi dengan mudah bisa kita edit. Bahkan kalau jawabannya pun salah, juga bisa kita edit, kita benarkan. Mungkin seperti itu ya Bu, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi tinggal kita edit sendiri aja Bu. Yeah. Seperti Baik ini. Ibu, terima kasih. Itu termasuk sudah di occasion tadi sudah ada subscript, superscript ya Bu ya. Kalau kimia kan ada rumus-rumus itu. Oke. Oke, ini Bu, kan ini di PowerPoint itu kan di insert itu kan ada sini ya, equation-nya atau simbolnya. Nah, ini lengkap nih. Ya, ini di persamaan. Nah, ini Bu udah lengkap ya. Ada ini kalau mau pangkat. Ini kan kalau mau pangkat atas, kalau mau bawah ini ya. Oke. Ya Bu. Di Baik Ibu, insert terima Bu. kasih. Oke. Tanya. Jadi di insert ini kan bahasa Indonesia ya tampilan saya. Insert atau sisipkan, nanti pilih yang persamaan ini ya, baru pilih yang sisipkan persamaan baru. Baik Ibu, terima kasih Bu Juniarti. Inggih Bu, sama-sama. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi begitu mudahnya kita memanfaatkan, mengoptimalkan, jadi tidak kemana-mana. Jadi cukup di PowerPoint. Nah, misalkan Bapak Ibu yang mungkin belum menggunakan atau menambahkan menginstal Classpoint itu nanti di PowerPoint itu ya Bapak Ibu, saya tampilan di PowerPoint ya. Nah, kalau kita sudah menginstal Classpoint itu dia ada di fitur atas sini gitu ya. Ada yang namanya fitur namanya New Classpoint. Nah, di New Classpoint inilah nanti kita bisa mengatur tadi ya beberapa aktivitas-aktivitas seperti tadi, yang ini short answer gitu ya. Nah, polling atau fitur pilihan ganda. Nah, seperti itu di sini. Nah, tuh, jadi kita cukup ada di PowerPoint, tapi kita bisa menggunakan kalau mungkin PowerPoint kita selama ini hanya untuk presentasi biasa, dengan adanya Classpoint itu yang kita install, itu dia akan masuknya di PowerPoint kita. Itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada, multiple choice atau word cloud, short answer, dan beberapa fitur-fitur yang lain untuk seru-seruannya. Mungkin untuk materi saya, untuk Boleh Classpoint di-flash dulu AI, Bu, yang PowerPoint gimana Pak? saya kirimkan tadi. Boleh diunduh dulu testing. Sudah Boleh, Bapak. ya boleh hentikan share screen dulu, boleh. Boleh sebentar ya Pak ya. Ya, Saya stop share screen dulu ya, Bapak ya, Ibu. Di WA ya Pak? ya di WA.
Jadi antara Magic Slide dengan Classpoint AI-nya tadi Bu, biar ada Ya, hubungannya. masih mendownload, iya sebentar. Saya buka dulu eksponen tadi ya. Ya, eksponen. Ya, saya kembali berbagi. Saya kembali dulu ke roomnya. Saya izin berbagi lagi Pak Taufik. Siap, siap. Apakah terlihat di situ? Sudah terlihat. Ya. Pak, Nah, dites bisa satu slide Bu, boleh? tes satu slide ya. Misalkan Iya. ini judulnya ya. Judul. Kalau yang ini atau saya langsung posisi slideshow ya biar kita lihat tampilannya. Ini tadi belum dirapikan. Yang bagus Nah, saja Bu, yang misalkan bagus boleh. ini Nah, aja ini ya. ya. Nah, misalkan dari slide ini yang tadi dari Magic Slide ya, Bapak Ibu yang di-generate Pak Topik tadi, kita akan membuat pertanyaannya gitu ya, menggunakan Classpoint AI. Saya sudah posisi slideshow. Selanjutnya kita tinggal klik Classpoint AI-nya di sini yang ada AI ya, tulisannya ya. Nah, kita mau pertanyaan apa Pak Topik? Bilang Serah aja Bu, ganda. ya terserah aja boleh. Ya, bilang ganda dulu ya. Ya, boleh Bu. Kemudian kita pilih yang analyze, ini bahasa Indonesia. Kita klik buat pertanyaannya. Jadi dia membaca slide Anda. Ya, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika kita mengalihkan dua pangkat dengan basis yang sama dan eksponen yang berbeda? Maka jawabannya kita akan menjumlahkan eksponennya ya. Kita klik periksa jawaban, ya betul. Kita simpan sebagai slide. Ini kita buat lagi yang lain, misalkan ketika kita membagi dua eksponen Yang B, dengan basis yang sama, yang B, apa Bu? Yang B, B, Bu. kita cek, ya, kita cek jawabannya, iya, betul sekali. Kita simpan sebagai slide. Nah, ini kalau kita cek ya, Bapak Ibu, ini ada dua ya. Tadi yang pertama, yang kedua. Misalkan kita mulai seru-seruannya nih. Kita mulai misalkan seru-seruannya ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya yang tadi join di perangkat saya tadi ya. Kita lihat. Apakah terlihat di tampilan Bapak Ibu pertanyaannya? Terlihat Bu. Apa yang akan terjadi itu Bu ya pertanyaannya? Iya, iya. Silakan dijawab, Bu. Lihat Bu. Ya. Nah, jadi seperti itu tampilan untuk interaktifnya gitu ya, Bapak Ibu. Kita menggunakan ini. Nah, ini kalau saya buka responnya seperti ini. Biasa kalau anak-anak kan saya mungkin tidak bisa melihat punya temannya ditutup gini ya, ditutup seperti ini tampilannya. Nah, baru supaya tidak menghalangi, ini bisa kita minimize, klik yang minimize ini, nah akan seperti ini. Jadi dia kecil kuning gini. Kalau kita tampilkan lagi, tinggal kita klik aja. Nah, kita mau buka nih. Nah, jawabannya. Nanti kita paskan, misalnya 1 menit saya akhiri, saya klik tutup jawabannya. Nah, maka nanti di sini tampilkan jawaban yang benar, misalkan. Nah, ini siapa yang menjawab yang benar? Ini ada namanya di sini, Bapak Ibu. Ini ya, kalau kita lihat di sini, nah, yang menjawab benar itu Ibu Kusmiati, gitu ya. Nah, misalkan mau dikasih bintang, tinggal dikasih bintang ya. Ini terkait nanti gabung sama seru-seruannya, jadi ini mohon maaf saya tidak kasih bintang dulu ya, Ibu Kusmiati. Biasa kalau dengan murid bisa kita Bapak Ibu misalkan, oh ini benar, saya
kasih bintang 2 ya bonusnya. Nah, anak jadi senang gitu. Wah, saya benar dikasih bintang. Yang salah pun kita bisa tahu Jo, siapa yang menjawab gitu ya. Nah, akan terlihat seperti itu. Ini kalau kita mau masukkan ke slide, silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, di PowerPoint itu perbedaannya, kalau di kelas point itu, kalau kita sudah menggunakannya, dia akan berubah warnanya. Yang tadinya biru, sekarang berubah menjadi, warnanya menjadi hijau. Seperti ini. Berarti nanti kapan-kapan gitu ya, kita ingin melihat rekam jejaknya murid kita gitu. Kita bisa tinggal melihatnya lagi. Kapan kita buka PowerPoint-nya, filenya tinggal kita lihat aja. Maka akan terlihat di sini siapa-siapa yang menjawab gitu ya. Saya lanjutkan misalkan ke pertanyaan yang berikutnya. Misalkan nah seperti ini, kalau belum saya klik ini masih berwarna biru gitu ya. Nah, kalau kita mainkan seperti ini, nah saya klik di sini tulisannya mengumpulkan jawaban. Bapak Ibu yang bergabung masih di kode tadi ya 39233 Tapi tertutup, Bu. tertutup ya. Iya. Nomor gitu ya, nomor yang B. Sudah ada yang Katanya menjawab B, ya. Bu. B. Ya. Ini misalkan aja ya, untuk contohnya Ya. aja. Nah, misalkan kita sepaskan sampai di 36 ya. Sampai 1 menit lah. Oh, di sini ada juga sebenarnya musiknya ya tadi. Nah, kalau agak kita nyaringkan dia ada suaranya. Nah, ini untuk kalau kita sudah cukupkan 1 menit lebih, kita tutup jawabannya. Nah, ini tinggal dilihat di bagian atas, tampilkan jawaban yang benar, kita klik seperti ini. Nah, ini siapa yang menjawab jawaban benarnya? Seperti ini. Nah, ini adalah yang menjawab jawaban benarnya ya. Ibu Kusmiati, Pak Budi, Bu Alberta. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu, bagaimana kita memanfaatkan Magic Slide dengan Classpoint AI. Jadi kalau tadi Magic Slide-nya ini untuk memudahkan kita membuat PowerPoint-nya. Nah, setelah PowerPoint kita jadi, kemudian untuk interaktivitasnya gitu ya, untuk supaya ada pembelajaran kita lebih aktif bersama murid, kita menggunakan fitur New Class Point-nya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum ada fiturnya, nanti bisa menginstal Class Point itu ya, dari tinggal mengetikkan classpoint.io. Nanti tinggal diunduh dulu, baru kemudian diinstal. Jadi tampilannya akan seperti ini. Saya kembali ke PowerPoint saya. Tadi saya stop untuk berbaginya ya, Bapak Ibu. Saya hentikan berbagi ya, Bapak Ibu. Oke, Mohon maaf. mantap, Bu. Ada anunya apa tuh? Iklan-iklannya, mohon maaf Bapak Ibu. Ibu Taufik, lanjut sesi berikutnya. Iya, baik. Makasih banyak, Budi Melvis, laporan trainer, Bapak Ibu. Ini penyampaian materinya, sekaligus juga tadi ada tanya jawab ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih ingin mau diskusikan ya, boleh juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ingin berdiskusi dengan Magic Slide tentang Magic Slide ataupun kelas poin A ya. Boleh resen atau nulis di kolom chat atau kolom TJ atau langsung open mic juga boleh ya Bapak. Pak Taufik, Ya. mohon maaf, mau tanya. Tadi Ibu, materinya silakan. Pak Taufik
sama Ibu tadi, mohon nanti di-share Pak ya. Biasanya saya ulangi lagi, belajar lagi Pak. Oh iya, siap. Nanti Biasanya saya ulangi lagi gitu. nggih. Nanti di barcode ya Bu, nanti soalnya disiapkan barcode, nanti kita scan barcode, nanti tinggal unduh link materinya langsung satu file kita gabungkan sudah insya Allah. Baik Pak, terima kasih. Oke, siap Bu, siap. Semangat terus Bu. Ya Pak, siap Pak. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, atau ingin berdiskusi atau mengkonfirmasi? Lagi Pak, Ya, dibuka-buka lagi. Masih mau dipelajarin lagi, mau dibuka-buka lagi nanti filenya. oh ya siap. Mudah aja kok Bu, insya Allah kalau maju slide, nama masih punya Google Slide, insya Allah ada saya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf Salam. izin bertanya, Ibu. Bu. Tadi kelewatan dikit, gimana nih caranya memasukkan kelas point ke PowerPoint kita tuh gimana tadi, Bu? Ya, silakan Bu. Nanti Terima kasih. ya pasti yes. Basah juga dan teman-teman. Gimana Bu Jumiati? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Sis. Saya izin berbagi lagi ya Pak Topik ya. Ya, Tadi ya, ini, nah di sini ya. Jadi kalau kita ingin apa? Ini saya hidden lagi tadi ya. Saya tampilkan dulu deh. Saya apa ini? diklik situ aja Bu, boleh juga biar nggak usah di flash show. Gak apa-apa kelihatan Bu. aja ya. Iya, kelihatannya. Oh iya terlihat aja ya. Jadi seperti ini ya Saya nggak mungkin Oh, nggak lihat. terlihat kah? Silakan, Bu. Terlihat Oh, kah? berarti dimatikan dulu kali hiddennya. Udah lihat kalau Bu. pakai HP Iya. kayaknya. Kalau Iya, kecil. kurang. Oh iya ya, bentar benar. Saya nyalakan dulu ya. Jadi ini sudah masuk juga Bu ya di link materi itu ya? Sudah masuk ya? Ujung ini. Iya ada di link materinya. Nanti tinggal Oh iya, dinyalakan materi. aja hiddennya. Ya, Jadi saya gimana Bu sengaja cara nyalakan hiddennya Bu? Klik tinggal kanan. kita klik dulu di slide-nya, baru klik Ah, kanan. Dan ya. tinggal kalau tadi tinggal diklik yang bagikan sembunyikan slide ini kita klik aja lagi. Oh iya. Kalau yang tadi Unhide ya, sembunyikan, unhide nih. ya. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mengenal gitu ya. Jadi kelas poin itu adalah alat pengajaran all-in-one terkemuka. Saya posisi Boleh di slideshow ya. slideshow. Iya, Iya, biar biar kelihatan. besar. Bentar. Kodenya masih sama ya, Pak ya? Ya, masih bersama Bu selama udah ditutup PowerPoint-nya. Jadi kelas poin adalah alat pengajaran all-in-one terkemuka di PowerPoint. Jadi Bapak Ibu tidak usah kemana-mana, cukup di PowerPoint saja. Jadi memang ini sangat mudah dimanfaatkan, digunakan gitu ya. Jadi kita cukup karena PowerPoint pasti semua kenal ya. Jadi semua juga pasti punya gitu. Di laptop kita pasti ada namanya aplikasi PowerPoint. Nah, jadi kelas poin ini dia semacam add-in gitu ya, tambahan fitur yang ada di PowerPoint. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, kalau kita ingin menginstal, Bapak Ibu silakan mengetikkan di browsernya ya, browser Chrome misalkan classpoint.io. Nanti kemudian di bagian resource, klik di bagian resource, kemudian nanti klik di bagian download centernya. Ya, nanti saya demokan juga setelah ini. Jadi kita classpoint.io, kemudian kita masuk ke resource, klik di bagian download center, kemudian kita download for Windows. Jadi Windows-nya ini mulai dari Windows 10 ya, Bapak Ibu, minimalnya.
Office-nya minimalnya itu 2013. Seperti itu untuk mengunduhnya, nanti kemudian tinggal sebagaimana menginstal aplikasi ya Bapak Ibu, tinggal diklik-klik aja. Coba kita demokan ya. Kan sini ya Bapak Ibu, kita ketikkan di sini kelas poin ya, kelas poin ya titik io gitu ya. So, ini P-nya kecil ya, kelas poin io. Jadi kalau join kelas poin titik app, kalau kita menginstal kelas poin titik io. Nah, setelah ini tinggal kita enter. Kita tunggu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, nanti untuk sign up-nya boleh kita lakukan setelah menginstal atau mau sign up dulu, tapi biasanya untuk mudahnya kita install aja dulu ya. Nah, jadi cara mengunduh aplikasinya di bagian resource ini, nah diklik aja yang segitiga kayak kecil, resource-nya diklik seperti ini. Kemudian klik di bagian download center, diklik download centernya. Nah, kemudian tinggal download for Windows seperti ini. Nah, sebentar saja nanti ini sudah proses downloadnya ya. Nah, seperti ini. Nanti setelah ini selesai, nanti tinggal diinstal sebagaimana aplikasi biasa ya, klik kanan 2 kali gitu. Nah, nanti setelah kita berhasil menginstal, ini saya batalkan saja karena sudah ada ya. Nanti tinggal masuk di PowerPoint-nya, Pak Ibu ya. Misalkan kita buka di PowerPoint-nya tadi, saya kembali Coba ke buka dulu Bu PowerPoint. di downloadnya Bu, kelas poin kayaknya sudah ada. Ini ya Nah, Pak. tuh sudah ada tuh. Nah, Satu iya ada sudah dua ada. itu. Iya. Nanti kalau tinggal installnya, tinggal diklik double seperti ini, klik kiri dulu Ya, biasa, baru klik double gini ya Pak ya. Nah, ya. jadi tinggal dia jalan saya. Yang penting PowerPoint-nya ditutup dulu. Oh iya, jangan lupa ditutup dulu PowerPoint-nya Bapak Ibu kalau mau untuk menginstal ya. Nah, nanti sudah selesai, misalkan sudah selesai, lihatnya di mana? Lihatnya di PowerPoint ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu buka file PowerPoint-nya gitu. Misalkan PowerPoint sembarang kan? ya PowerPoint sembarang aja untuk melihat. Misalkan tadi di PowerPoint yang saya tadi aja ya. Misalkan di PowerPoint saya tadi yang ini yang eksponen misalkan seperti ini. Nah, ini adanya itu di sini kan misalnya kita kalau PowerPoint itu kan seperti ini ya. Nah, kan. Nah, itu di mana kalau dia sudah berhasil terinstall itu adanya di atas sini Bapak Ibu. Ada namanya new class point. Nah, di Dekat sini. help, dekat help. Bahasa Ya, Inggris. di sini. Nah, nanti tinggal masuk. Misalkan kalau pertama kan ini masih keluar ya Pak ya. Bisa kita keluar Ya, dulu ya Pak. jangan nanti hilang anunya. Kode kelas poin. Yang atau Pak Topik coba. Atau saya contohkan. Ya, saya contohkan Ya, kalau Pak Topik coba yang contohkan biar enggak keluar punya saya. Ntar dulu. Saya stop dulu. Iya. Jadi kalau sudah berhasil mendaftar, bahasa anunya itu mendaftar ya Pak, sign up ya. Nah itu nanti ya. tandanya itu fitur-fiturnya muncul Bapak Ibu. Jadi kalau kita baru menginstal itu, dia cuma belum masih kosong. So, Ya. sini ya, daftar sini ya. Ya coba Bapak daftar pakai akun belajar.id coba. Tadi klik yang bagian paling bawah tadi ya Bapak Ibu kalau kita baru mendaftar. Nah, Sign up with Google. ya, setelah itu baru sign up with Google. Akun belajar.id-nya sudah didaftarkan nggak Pak? Ini belum ini, baru. Ya, Budget ya, baru. coba itu Pak, daftarkan di kelas poin. Ini sudah. Ya, Continue ya. ya, continue. Organisasi. Nah, jadi masukkan organisasi. Organisasinya Pak, dinas.
Kebetulan pengawas ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu mungkin sekolah ya. Iya, berarti kalau kita nama sekolah kita masukkan organisasinya. Teacher. Kira-kira. Dari Ibu mana juga mendengar kelas poin? Iya Bu, silakan aja Bu. Heeh. sambil tanya ya Bu ya. Ya, Dulu kan Iya. saya pernah ikut pelatihan kelas poin dengan Ibu Bapak. Itu apakah Heeh. perlu download lagi atau yang Nggak ada usah, aja? Nggak usah ya Bu yang ya? ada aja. Iya, Ibu buka di PowerPoint-nya ada enggak? Iya sebentar. Masih? Iya, Iya nggih. sebentar Bu. Ya. Nah, iya juga kalau bagi yang kelas poinnya versi 1 ya mungkin di uninstall dulu baru install baru. Ya. Kalau yang versi yang itu yang versi 2 sudah aman berarti. Ya. Ini Kecuali gimana yang Bu? awal. Sudah Kak? Ya, jadi Bapak Ibu diisi dulu ya. Ini dilengkapin organisasinya, ini teacher, your profesinya, ini mendengar dari mana, misalkan dari webinar. Baru ini apa ini yang terakhir, bagaimana siswa menggunakannya ya? Ya, Ya. siswa selalu menggunakan perangkat, ada perangkatnya kan HP-nya. Mm-mm. Oke, sudah Pak? Nah, itu kalau sudah finish. Iya, kalau sudah tinggal finish sign up. Nah, ini udah nih, welcome to kelas point. Itu di anu aja Pak. Ya, sudah aman, berarti saya masuk ya. Ya, Bapak coba buka PowerPoint yang kosong aja Pak. Buka PowerPoint kosong, yang PowerPoint blank aja ya. Nah, Kayaknya, ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau sudah berhasil install itu adanya seperti itu. Kemudian ini masih kosong nih fitur-fiturnya. Nah, tapi klik tadi kan sudah mendaftar ya. Sekarang tinggal ya, klik masuk. Ya, klik masuk nah, Pak. Hmm. jadi saya lanjut di Google lagi ya. Ya, lanjutkan dengan Google. Tadi akunnya mendaftar, akun apa tadi? Dinas tadi ya. Ya. Jadi dimasukkan akun saat kita mendaftar itu akun yang mana gitu ya, Bapak Ibu. Oke, sudah. Sudah, tinggal next. Ya. Masih Bu, kelas poin Oh, saya. nggih, ya. Oh, PowerPoint saya ada. Berarti Ya, tinggal Bu. ngeklik di info kelas poin ya Bu ya? Nggih, ya Bu, coba Bu diklik. Ini kelas poinnya. Sudah masuk. Nah, kalau baru biasanya fiturnya seperti ini Bapak Ibu. Pak Topik ini akunnya berarti fiturnya akun basic ya. Nah, nanti Ya, hari ini basic. kita akan bagi yang pro untuk 3 bulan ya. Jadi di kelas poin itu ada basic, ada pro Bapak Ibu. Tapi yang basic ini juga tetap masih bisa menggunakan ya multiple choice, workload, short answer, slide drawing, bahkan kelas poin AI juga masih bisa gitu ya. Walaupun mungkin terbatas dibandingkan kalau dia yang akun pro gitu. Oke, seperti itu Bu Sis. Sudahkah terjawab cara Alhamdulillah sudah Ibu, sambil install juga ini. Alhamdulillah sudah berhasil. ya, alhamdulillah. Terima Yang, kasih Ya, banyak. nanti yang seru yang spinner ini kalau sudah dimasukkan kelasnya ya. 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 Coba Pak, ada Ya, enggak kelasnya di kelasnya nggak ada kayaknya di situ. Yang akun kan yang satu. belum masuk ini. Ini kelas ini satunya. Nah, coba yang satunya. Ini biar nggak pakai perangkat bisa kan. Terus dengan Iya. ini kalau jenjang SD siapa tahu kan kelasnya ini sudah ada. Ya, jadi kita yang guru yang nambahkan kelas nama-nama muridnya gitu, jadi nanti tinggal dibuka spinnernya. Kalau saya pengawas nih sekolah binaan saya ini ada semua ini. Saya masukkan di sini. Nah, misalkan ini ya SMA 1 Maramungta ya. Nah, udah masuk kan.
Belajar. Saya biasanya seru-seruannya pakai spinner Bapak Ibu, misalkan kalau jaringan nggak sulit. Ini kita ganti kode kelasnya dulu ke kelas, misalkan saya lagi kunjungan ke sekolah binaan nih, ke SMA 1 Moromitan misalkan. Saya mulai, nah nanti sudah ada nih Bapak Ibu nama-namanya, walaupun mereka Bapak Ibu gurunya belum join ya. Nah, saya jadi langsung pakai spinner aja biasanya Bapak Ibu. Nah ini sudah ada, jadi tinggal kita spinner aja Bapak Ibu. Nah nanti akan muncul seperti ini kan, berarti ini yang bisa memberikan diskusi atau refleksi kan, seperti itu sih kalau saya di sekolah. Oke. Baik, Pak Topik, ini sudah setengah 10. Kita langsung ke seru-seruannya aja ya, lanjut ya. Ya, Sudah ya pertanyaan seru-seruan mungkin boleh. sudah cukup ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, nanti 1 kita menit ya? langsung, 1 soal. Atau ya ada gimana? 5 soal dulu ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya seru-seruannya. Saya share screen dulu. Nanti ini di PowerPoint masih di kode yang tadi ya. Sebentar. Saya PowerPoint-nya ke Power. nanti mulai Iya, yang webinar ya. ya. Kita seru-seruan ya Bapak Ibu. Nanti yang 10 tertinggi yang kita bagikan kelas poin pro-nya ya. Pro 3 bulan lumayan lah Bapak Ibu ya. Aja. Mungkin tunggu 2 menit lagi kali biar 21.40. Kita tunggu Oke. dulu. Ya, Ya. yang mau Bapak Ibu. bergabung kembali saya klik di sini. Jadi kita klik kodenya ya Bapak Ibu Boleh seperti pakai ini. barcode ya. Ya, boleh pakai barcode atau mau diketikkan classpoint.app baru masukkan kodenya dan nama juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Nanti kalau yang memperoleh Pro 3 bulannya bisa diketikkan aja nanti ya nama sama grup sama WA-nya ya Pak ya. Berarti ya. Ya, boleh. Nah, nanti apa tuh si Adek itu ngomong. Atau yang Bapak punya Ibu, nomornya saya boleh japri juga kan. ya, kalau yang sudah kenal boleh aja langsung japri. Kalau yang belum tahu nomor WA saya atau Pak Topik nanti bisa diketikkan di room chat-nya ya. Ya, 1 menit lagi lah Bapak Ibu bagi yang ada yang mau daftar. Nih ada yang sudah nambah kok 18. Ya, ayo Bapak Ibu. Lumayan kok. Pro 3 bulan kan. Biasa kalau ada webinar kelas poin itu bagi-bagi kelas poin pro 3 bulan. Kalau pro itu kita nggak ada batasan gitu ya, mau menggunakan game apa interaktivitasnya yang video kah atau Muridnya juga IMAX. kan bisa ya. Muridnya kan. Ya, Kalau yang free kan 25 aja. ya kalau yang pro itu 200 atau 500 ya Pak? 200 Ya, ya. 200 lah. Kalau yang 500 takut premium, keberatan perangkatnya soalnya perangkat laptopnya. iya ya. Nah, 19 19 sudah. nih. Kita Mana? mulai Masih Kak ditunggu Pak. lagi kah? Kita mulai Sudah aja ya mulai. Bapak Ibu Ya, ya. boleh. Ya, mulai. Ya. Berarti 5 menit aja berarti waktunya kan? Kan 5 soal aja. Ya. Ya, oke sudah. Soal pertama Bapak Ibu silakan. Waktunya 1 menit. Kalau Bapak Ibu lambat dia akan tertutup otomatis. Silakan dijawab. Ini sudah saya setting waktunya otomatis ya. Ya, dari 19 sudah 15 minta respon.
Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ada 15 tadi ya. Lanjut soal berikutnya, soal kedua. Silakan Bapak Ibu dijawab. Hari Senin kakak memetik 9 buah jambu. Hari Selasa memetik 8. Hari Rabu kakak memakan 4. Berapakah jumlah jambu kakak? Ya, silahkan. Soal kedua ya. Ya, sudah 13 yang menjawab, 14. 3, 2, 1. Soal ketiga, saya klik dulu. Silakan. Ya. Jika dalam balap lari kamu menyalip orang di posisi 2, ada di posisi berapa kamu sekarang? Yo Bapak Ibu, sudah 13 yang menjawab. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 15 juga ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Apabila seekor sapi menghadapkan wajahnya ke timur, maka ekornya menghadap kemana? Ya, 4, 3, 2, 1. Ya, soal terakhir Bapak Ibu. Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal ya, sudah 11. Ya, sudah selesai semua nih Pak Taufik. Hore. Kita Ya, lihat silakan leaderboardnya.
Kita lihat ya Bapak Ibu ya pemenangnya. Kita tinggal lihat di bagian sini Bapak Ibu di leaderboard yang kanan ini ya, kedua dari kanan. Nah, lihat. Nah, seperti itu. Rahmat. Pak Rahmat adakah? Ada. Oh ya, aman. Kawan. Bu Sri Indrayani. Halo Bu. Hadir, Bu. Kok bisa Sudah- juara 1 ya? Sudah tahu nomor WA Mbak saya atau Pak Topik Kak Bu? Sudah, Bu. Oh ya, nanti Ibu japri saya ya. Saya Iya, Bu. kirimkan nomor kode pro-nya 3 bulannya. Pak Rahmat juga boleh japri Bapak atau saya. Ibu Agustri. Bapak, Halo? Bu, bukan Ibu. Oh, Bapak. Bapak tahu nomor WA saya atau Pak Topik? Kalau Pak Topik ada kan di grup, Bu. Oh, Nanti ya saya sudah minta di nanti. grup aja. Iya, nanti japri ke Pak Topik ya, Pak ya. Untuk pro Ya. 3 bulannya ya. Yang keempat ini Ibu atau Bapak ya? Aksa. Ini nih Bu Erni nih anaknya nih. Ya, Bu Erni yang keempat. Kelima Ibu Iya. Ice ada ya. Yang keenam Bu Isnani. Isnani adakah? Bu Isnani, halo? Iya ada Nah, Ibu. Iya, ya sudah tahu nomor WA saya atau Pak Topik? Oh iya belum Bu. Belum. Ibu ada di grup mana? Grup apakah ada di grup Kombel Pusat Mahakam? Ada Bu. Oh Nah, iya, kalau ada bisa nanti aja di situ aja ya. bisa japri ke saya ya, Bu ya, atau ke Bapak, Pak Topik. Lihat adminnya. Ya, yang adminnya itu nomor saya, Ada Jumiati. nomor Ibu Jumiati. Bisa? Bu Isnani nanti japri saya ya. Oh iya Ibu baik. Iya, nanti saya bagikan akun pro kelas poinnya. Ini sudah tampilkan lebih banyak. Tadi sudah sampai Iya. Lebih Bu banyak. Isnani ya Pak ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Pak, Midar. Bapak atau Ibu? Ibu kayaknya. Bapak? Ibu Ibu Mida. Midar. Ibu Midar sudah tahu nomor WA saya atau Pak Topik? Nomornya Pak Taufik, Bu. Oh iya, nanti japri Bapak ya. Nanti biar dikirimkan pro 3 bulannya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu Sis, sudah ya. 7. Sama. Ya. Aduh, Pak Topik nggak usah ini. Digantikan aja. Itu anak saya yang jawab tadi. Siapa? Jundan kah siapa? Kalau yang kuliah nggak apa-apa dikirim juga nih. Wanita. Oh, yang Mbak Niswa katanya nanti kirim aja Pak. Dia kan kuliah perlu tuh. Oh iya, Anu siap. kelas ya. Berapa sudah tadi? Sampai topik tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rian Pak. Bapak kah? Ya nanti ada tahu nomor WA Pak Topik kah, Pak Rian? Ada di grup kan, tapi belum simpan. Ya Oh, nanti ya, japri grup. aja ya, japri Bapak Ya, atau japri boleh. saya. Nggih. Nah, itu Pak sisanya Pak. Ada 2 nih yang tampil di sini. Dikasih juga kah? Ya, kasih nama apa. Ya, kasih aja ya. Berarti lebih dari nggak Berta ada apa-apa. saya, kalau Berta ada saya itu. Ya, Terima nanti kasih Bu Sinerti dan Bapak Taufik. ya Bu, Pak nanti Barul, kami Pak Barul. Ya, Saya siap, sudah hadir, japri. Pak. Hadir, siap. Oh ya, ada kan Terima Pak kasih, saya Pak. Pak, Bu. Terima kasih, Bapak, ya. Ibu. Ya, Ya nanti Udah aman japri berarti. Pak Topik ya Pak ya. Oh, Ini siap, saya Bu. masukkan ke slide aja Iya, sebagai masukkan ke slide-nya. buktinya.
satu kata untuk kelas poin malam hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Boleh deh satu katanya. Terlihat ya kalau misalkan kita tipe, ini namanya tipenya workload gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mengajar pagi-pagi mungkin mau nanya anak-anak bagaimana apa kalian sarapan apa pagi ini. Nanti bisa dia jawab gitu ya. Namanya pakai workload gitu. Nah, ini terlihat misalkan yang paling jawab banyak itu namanya siapa sih yang menjawab keren ini. Kita klik aja ini. Nah, tuh yang menjawab Pak Rahmat, Ibu Kus, Pak Taufik, Bu Ice, Bu Yusrina gitu. Nanti bisa dikasih bintang untuk semua. Nanti dia nambah-nambah bintangnya gitu. Yang jawab super, ini siapa sih? Oh, Bu Sis, saya kasih bintang juga misalkan gitu. Atau kehadiran Atau bisa juga Bu ya, kasih bintang ya, kehadiran yang hadir bintang iya, dapat 1. biasanya kalau di tempat saya itu kan memang nggak bawa handphone, jadi saya pakai kelas poinnya tadi itu. Jadi kita lihat siapa yang hadir hari ini, kita kasih bintang semua di kelasnya tadi bisa gitu. Jadi nanti dia anak-anak tuh senang gitu. Oh ternyata kalau saya jarang hadir pelajaran ibu itu level saya itu masih levelnya masih di bawah gitu ya. Kan ada level-levelnya kan tadi. Nah, kan yang menyenangkan ini siapa? Nah, Bu Srinda Indrayani. Saya besarkan. Ntar. Ini Pak Topik kita cukupkan ya. Ini tutup Oke, jawabannya. siap. Bisa di screenshot Pak. Sudah. Yang ini ya, khusus ini. Oke, kita kasih bintang dulu untuk semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang telah hadir.